sudah kita lakukan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah. Dan kita harapkan kelak untuk menjadi pemberat amalan-amalan timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini sudah ada wajah-wajah siap mudik ini. Ada yang wajah gembira, ada yang wajah sumpah. Ketika kita nanti berkunjung ke rumah teman, sahabat, kerabat, itu pasti tidak sedikit bertanya gimana kabarnya. Dan pasti bisa dikatakan 90% teman-teman kita muslim, saudara-saudara kita muslim bertanya, gimana kabar Ramadannya? Kalau satu misal jenengan dapat pertanyaan begitu, nanti jenengan jawab piye, Pak? Kok tadi golput kabeh? Kalau Anda bertanya begitu, gimana kabar Ramadannya? Kira-kira jawab jenengan gimana? Alhamdulillah sukses. Ya, sing sukses napa nih? Nah, coba kita cek. Nanti kalau sudah ngaji, nanti berani nggak jawab begitu kita? Ya, kita pastikan bingung nanti. Di dalam ayat yang berkaitan Ramadan itu ada 2 target, Pak. Pertama, target melaksanakan perintah syariah yang di situ berupa kewajiban dan rukun Islam kita. Allah katakan kutiba alaikumus syiyam. Nah, di situ diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu target pertama. Target melaksanakan ibadah syariah berupa kewajiban yang merupakan bagian dari rukun Islam, dari rukun Islam yang 5 ini. Nah, adapun ibadah syariah yang diperintahkan Allah berupa kewajiban ini adalah bentuknya siyam. Apa itu siyam? Siyam itu adalah man'ut ta'am, menahan, mencegah dari makanan, ya, kemudian wasyarab, dan minum, wal waqa', dan berhubungan badan, serta pembatal-pembatal yang lainnya dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu namanya siyam. Dan itu kita semuanya sudah lakukan. Ya, kemudian yang kedua, target yang kedua dalam ayat ini adalah la'allakum tattaqun. Kita diperintahkan Allah untuk siyam yang disebut nahan. Nahan itu berarti mengurangi. Berarti mengurangi. Mestinya kalau menurut ayat ini, kalau kita konsekuensi dengan ayat ini, mestinya makanan-makanan di rumah kita itu sedikit sekali jumlahnya. Gitu mestinya. Karena hanya mengurangi itu berkurang semuanya. Justru yang kita temukan sebaliknya. Makanya ternoda Ramadan kita dengan fudulut ta'am, fudulun naum, fudulul kalam, fudulun nadhar. Pas sempurna cacatnya. Berlebihan dalam makan, berlebihan dalam tidur, berlebihan dalam memandang. Pas sempurna. Napa nih? Cacatnya. Ramadan ternoda. Ini pertama. Ya. Nah, kita disyariatkan ngempet ini semua. Itu la'allakum, berarti tujuan. La'allakum tattaqun, supaya terbentuk jiwa yang takwa. Itu disebut saum. Nah,
Makanya disebutkan di dalam surat Maryam pada ayat 26 Allah katakan fakuli wasrobi wa qarri ainin wa qarri ainan. Maryam dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Fa imma tarayinna minal bashar ahadan fakuli inni nadartu lirrahman sauman falan ukallimal yauma insiya. Makan, minum dan bersenang-senanglah wahai Maryam. Dan apabila kamu bertemu dengan manusia, katakan kepadanya, saya sedang bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman untuk berpuasa, dan aku tidak berkata-kata lagi kepada manusia. Jadi bentuk saumnya itu adalah menahan ucapan-ucapan, menahan sifat-sifat. Sehingga nanti kalau ditahan dari hal-hal yang tidak baik, terbentuk karakter takwa. Itu sukses namanya. Jadi orang sukses dikatakan berhasil berobat, niku dari minum obatnya lancar, periksanya lancar atau apa? Standar dengan mengatakan berobat sukses. Itu standarnya apa? Hah? Kita tahu loro ya. Standar orang dikatakan berobat sukses niku standarnya pakai apa, Pak? Sembuh. Ada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Itu sukses namanya. Berobatlah kamu, nah minum obat, dokter, suntik, terapi, itu perintahnya. Targetnya apa? Agar kamu sembuh. Berarti target itu yang perlu dilihat. Sagedipun pahami? Belajarlah kamu supaya pinter. Dari targetnya apa? Jadi delok wong niku sukses tidak sekolahnya bukan tiap harinya masuk. Tapi dilihat apa? Wis iso nulis urung, iso maca urung. Walaupun berangkat tiap hari, belajar tiap hari, tapi pulang ditanya lho berhasil apa mboten? Berhasil apa mboten? Mboten. Dilihat dari apa tadi? Tujuan. Lihat tujuannya, endingnya dilihat. Berarti puasa yang dikatakan menahan itu adalah membentuk sebuah karakter. Maka kita sebutkan, dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Mari kita lihat apa yang disebut dengan shaum. Pertama, beliau mengatakan yang dikatakan as-shaum itu adalah habsun nafas anis syahawat. Menahan diri dari dorongan-dorongan yang disenangi oleh hati. Paham ini? Menahan diri dari apa saja yang disenangi oleh hati. Artinya apa yang dikatakan shaum itu gak setiap sing disenangi itu dituku. Nah, makanya pintu-pintunya ada 6. Yang menjadikan Ramadan seseorang ternoda itu ada 6. Di antaranya fudulun nadhar, banyak bebas memandang. Lah kula biasanya poso iku bendina jalan-jalan. Ayo mlaku-mlaku. Lah tujuane mlaku-mlaku niku napa? Delok-delok gak mungkin ayo mlaku-mlaku. Lah apa Mas? Merem-merem enggak mungkin. Lho nggih mboten? Akhirnya jalan-jalan ketemu yang disenangi, entah itu minuman, entah itu makanan, entah itu pakaian. Perhatikan Pak, sekilas kalau kita setiap yang disenangi harus dimiliki, setiap yang disenangi kudu dilakoni. Aku kepingin ini, aku kepingin, wong iku karepe ati kok. Mana letak pengendaliannya? Kalau kita yang melakoni seakan-akan nggak salah, tapi begitu anak kita yang melakukan ketok eleke, anakku itu tiap sing didelok mesti dijalo. Coba jenengan lihat karakter seperti ini baik apa enggak? Halo? Nah, kan? Itu satu. Makanya dari segi sini pengendalian itu semuanya dikendalikan, dikurangi Pak namanya pengendalian, diempet
Bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh. Nah, kita itu kadang-kadang contoh aja makan itu kan dicocok-cocok nih, Pak. Nek sayur ini gathuk aneh wae kudu. Lah gitu. Ngene gak cocok gak patek mangan. Lah wis elekan to ngono jane. Lho nggih mboten? Coba kalau kita punya anak dua, sing situ iku omponoke sing ngono dipangan, sing situ kudu cocok. Coba kalau Anda punya duanya sifat ini, yang Anda puji yang mana? Hah? Ayo kalau Anda punya anak dua, sing situ niku apa onoke sing ngono dipangan. Sing situ kudu cocok, nek gak cocok gak mangan. Nah, yang Anda puji yang mana? Apa onoke? Sampeyan sing melok sing ndi? Nah, kan? Elek toh? Lho elek toh? Ini gak ngakoni. Belum emang gak ini? Astagfirullah. Sudah, berhenti dulu, cok ngeyel di sini. Ayo, coba diperhatikan. Bukan gak doyan. Bukan. Makanya pengendaliannya di mana? Letak Makanya saya Utsaimin dan ulama-ulama sepuh mengingatkan kita. Puasa itu dalam rangka salah satunya apa? Mempelajari, merasakan penderitaannya orang miskin. Kalimat ini sudah gak ada sekarang, Pak. Ayo ngerasa penderitaan orang miskin kok nopong pulang mbek semangat sembarang keturutan. Letak penderitaannya orang miskin di mana? Gak iso ngerasa sampean kali kula. Pun satu. Yang kedua, niki nek didawakno titik rada loro, Pak. Mungkin gak tak terus nih. Kan kita sudah mau akhir masuk menyakiti hati. Nah, yang kedua, Masya Allah. Ini yang lebih berat lagi, Pak. Apa? Saum itu. Yang dikatakan saum, kata Imam Ibnu Qayyim, wa fitamiha anil maklufat. Membebaskan diri dari kebiasaan sehari-hari yang enggak baik. Pertanyaannya, panjenengan dengan saya itu punya enggak kebiasaan-kebiasaan yang enggak baik? Enggak usah dijawab. Sampeyan rasa ngethok ae. Soalnya kadang-kadang jawabnya gak podo karo asline. Nggih mboten? Jujur panjenengan dengan saya masih punya enggak sifat-sifat yang enggak baik? Punya enggak kebiasaan-kebiasaan yang enggak benar menurut syariat? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau kita bisa menemukan, kalau kita bisa mendapatkan aib diri kita sendiri, itu berarti satu kebaikan. Pertanyaan kedua apa? Maukah kita meninggalkannya? Itulah puasa. Itulah saum. Paham ini, Pak? Jadi saum itu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang enggak baik. Itu saum, sehingga nanti satu persatu sifat-sifat yang enggak baik itu kita tinggalkan. Makanya terbentuk la'allakum tattaqun, sukses. Berhasil kita. Berhasil apa? Meninggalkan sifat-sifat yang enggak baik ini. Nah, coba sekarang nanti pulang dari sini dicatat, aku dulu kebiasaan apa? Aku ini gampang ngamuan, aku ini gampang inian, aku kisik males. Satu misal. Nah, dari daftar keburukan kita itu, kemudian kita tanyakan, maukah saya tinggalkan ini? Ini perang melawan diri sendiri soalnya. Sagedipun pahami? Itu saum. Nah, sedangkan orang, tolong diingat-ingat betul, ini soal penting banget. Orang yang tidak bisa menemukan aib dirinya, dia selamanya tidak bisa memperbaiki diri. Dijamin dia nggak akan bisa memperbaiki diri. Napa, Pak? Seorang dokter itu nggak mungkin bisa mengobati pasien kalau dia tidak bisa menemukan penyakitnya pasien. Sehebat apapun dokter itu. Nah, kebiasaan kita kurang terbiasa, Pak. Ngapunten sangat. Kita kurang terbiasa mengevaluasi untuk melihat aib-aib diri. Coba kalau kita diajak bicara sama orang, kalau kita sebutkan istri kita pasti kita sebutkan dua. Istri saya itu orangnya begini, tapi begini. Berarti dua kan? Napa, Pak? Antara kelebihan dan kekurangan. Mertua, coba disebut mertua sampean lanang piye, Mas? Nek mertua aku lanang wong ngene, Mas, tapi ngene.
Selalu ada dua. Betul apa enggak? Juraganku mas, atasanku orangnya begini, yang dulu. Tapi begini, mesti ada dua. Antara kelebihan dengan kekurangan. Tetangga saya pun begitu. Begitu, selalu kita temukan dua hal. Antara kelebihan dengan kekurangan. Begitu kita membicarakan diri sendiri, yang nampak apa? Kan? Ketok elek, makanya sulit memperbaiki diri. Persoalan yang paling sulit apa? Kula mbak sampean gak wani ninggalno kebiasaan sing elek. Tekon di HP enak ngene carane sampean. Nah. Makanya kok nek ditakoni pas Ramadan, piye Mas kabare Ramadan? Jawabe piye, Pak? Sik wani ngomong sukses. Ganteng sampean. Berani sampean bilang sukses, berani jenengan. Gentle jenengan. Astagfirullah. Tapi Allah, ini nggak gampang. Makanya siam itu gampang, yang sulit itu shaum. Nah, kira-kira kalau ini kita lakukan siam, shaumnya mulai kapan kita? Mulai umur berapa kan kita mulai shaum? Menata diri, mengendalikan diri. Mulai kapan kira-kira? Ini yang kedua. Yang ketiga, diterusaken. Gak terawih. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga yang dikatakan shaum, kata beliau adalah lijamul muttaqin. Puasa itu pengendali. Orang-orang yang bertakwa. Nah kan? Makanya jiwa muttaqin nanti bisa terbentuk ketika Anda punya kendali. Jadi nggak setiap sing disenengi itu mesti dilakoni. Sampai hal-hal yang mubah pun dikendalikan. Kalau nanti dikhawatirkan terjatuh ke dalam yang haram. Nah, makan dikendalikan, minum dikendalikan, aktivitas dikendalikan. Hal-hal yang sesuai dengan syariat. Makanya kuda walaupun ada kusir nggak ada gunanya kalau tidak ada kendalinya. Apa fungsinya kendali itu, Pak? Supaya larinya ini terarah dengan ketentuan. Gak ngawur sakarepe atine dhewe. Lah nek kula mbek sampean mlaku sakarepe dhewe, bedane kula mbek sampean karo kewan niku apa? Rotok lara to. Bedane apa saiki? Ayo. Nek sekedar aku seneng ini tak lakoni ngene seneng dilakoni. Bedane kula mbek sampean karo kewan apa ning di bedane ini? Bedane menungso karo kewan niku ana syariat, Pak. Lah menungso niku dikendalikan karo syariat. Sesuai enggak dengan syariat? Nah, syariat ini kemaslahatan. Tidak ada syariat Islam itu yang merusak, enggak ada. Nanti panjenengan buka kitabnya Syekh Utsaimin namanya Usulul Iman. Itu diungkapkan, Pak. Semua yang diperintah Allah itu pasti baik dan semua yang dilarang dalam Islam itu mesti jelek. Tidak ada satupun yang jelek, pasti dilarang di dalam Islam. Lah kula mbak sampean dikendalikan di sana. Allah memberikan aturan itu pas, Pak. Enggak mungkin wong Allah yang menciptakan kita dan Allah pula sama dengan ini. Yang membuat aturan HP ini sini. Hah? Ya sing gue HP, ngoten lho. Pas mboten aturan ini, pas nek sampean langgar didik yang rusak HP gak karu-karuan. Nggih ngoten? Lho nggih ngoten? Nah itu. Maka hidup ini perlu dengan adanya sebuah, nah pengekangnya siam itu dikekang. Makanya sampai Nabi mengatakan, makanya Nabi kan mengatakan begini, laisa siyam minal aql wasyarab. Hakikat puasa itu bukan terletak pada makan dan minum. Innamas siyam, akan tetapi puasa itu adalah minal lagwi. Satu, menahan diri dari hal-hal yang gak ada manfaatnya. Loh. Mubah tapi kalau manfaatnya tinggalkan. Kenapa? Itu orang cerdas. Arek sekolah nek nggawa buku itu semua mata pelajaran di bawah berarti durung cerdas. Anak yang cerdas itu kalau sekolah sing digawa napa? Ya gak tahu sekolah ya. Anak yang cerdas itu kalau sekolah berangkat sekolah di dalam tas yang perlu dibawa pelajaran apa? Yang dibutuhkan, yang nggak dibutuhkan,
Di HP iki apa sing gak dibutuhno sampean mot iku? Cerdas apa ndak? Halo. Bepergian, anak kita bawa mobil-mobilan, olah opo kan ngono kula mbek sampean. Karepe arek niku digawa kabeh dolenane, dibutuhkan enggak dalam perjalanan? Hidup ini perjalanan menuju akhirat. Apa yang dibutuhkan bawa, kalau enggak tinggalkan. Makanya Nabi menggambarkan kehidupan itu seperti orang yang sing perlu digawa napa, Pak? Hah? Ruwet teori itu gara-gara kula mbek sampean iki nyiapno sing gak dibutuhno iku sing gare ruwet. Semrawut kabeh digawa. Paham ya? Makanya istri-istri kita perlu dibenar. Istri kita. Istri. Iki mulai cerdas ini sampean. Nek menurut istrinya sampean iki cerdas sampean. Ojo buyang-buyang sampean. Istri kita perlu diajari. Jadi enggak semua yang disenengi barang-barang, dandang ngompreng kuwabe itu. Iki ana gaene apa ora? Meneng-meneng tutu dandang presto tinggo apa? Enggak tahu masak. Ngenteni kurban. Idol sing anak-anak. Jadi enggak cerdas gitu kan. Orang cerdas itu enggak semua dimuat. Jelas ini Pak. Makanya Nabi mengatakan minanalahwi. Pertama meninggalkan sesuatu yang warrafas. Perkataan yang buruk. Kenapa? Satu perkataan itu bisa menyeret di dalam kemudorotan yang sangat mengerikan. Satu kata. Gitu. Kemudian apa kata Nabi berikutnya? Wa idza syabbaka. Kalau nanti ada seseorang mencacimu, au jahala alaika atau membodohimu, maka kul katakan kepadanya. Napa Pak? Saya sedang engko enek mari riyo. Katakan saya sedang, itu pengendali. Berarti ucapan yang jelek tidak mesti harus dibalas dengan kalimat yang jelek. Orang menghujat enggak mesti harus dibalas dengan hujatan. Orang caci yang tidak mesti harus dibalas dengan jajan. Ketemu sifat-sifat ibadur rahman pas ke sini karakternya. Dibuka nanti dalam surat 25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Apabila orang-orang jahil menghujat mereka, mencaci mereka, menjelek-jelekan mereka, mereka jawab dengan ucapan yang selamat dari ucapan yang jelek. Dia enggak balas kejelekan itu dengan kejelekan. Itu sifat ibadur rahman pas dengan target puasa. Meninggalkan sesuatu yang sia-sia, tujuan inti daripada hakikat puasa, ketemu sifatul mukminin di dalam surat Al-Mu'minun ayat 3. Ketika Allah sebutkan sifat-sifat orang mukmin bagaimana? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang keempat yang dikatakan saum itu adalah jannatul muharibin. Saum ini adalah surganya para pejuang. Artinya apa? Orang-orang yang perindu surga, orang-orang yang pecinta surga, orang-orang yang pencari surga, Ramadan saatnya untuk berburu tentang kebaikan. Dan itu pada puncaknya pada 10 malam terakhir. Itu nanti tertuang semuanya di dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi, dan doa itu singkat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu memuat seluruh kebutuhan, dan perkara-perkara tersebut itu tersimpan di dalam doa. Allahumma innaka afuwun. Pintu sedekah buka, pintu sholat buka, pintu berbuat baik buka. Silakan Anda pilih kebaikan-kebaikan ini. Kalau memang punya kesempatan 5, Anda punya 5, jangan disia-siakan. Anda punya mampu 7 pintu, dan pintu itu sudah dibuka, jangan disia-siakan. Anda punya kesempatan 7, punya kemampuan 7, kenapa yang diambil 1? Masya Allah. Jannatul muharibin. Yang terakhir,
Yang dikatakan saum itu adalah riyadhatul abrar wal muqarrabin. Latihannya orang-orang yang berbakti dan latihannya orang-orang yang bertakwa, kepada yang orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kalau 5 hal ini kita resapi dengan baik, kita laksanakan syariat puasa sebagaimana ditetapkan Al-Imran, surat Al-Baqarah, kutiba alaikumusiyam, tidak makan, tidak minum dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan. Yang kemudian kita lanjutkan dengan saum, yaitu membentuk pribadi, mengendalikan diri, merubah sifat-sifat, itu hakikat daripada as-saum. Sehingga kutiba alaikumusiyam la'allakum, jiwa ketakwaan itu akan menjadi milik kita. Sifat ketakwaan menjadi karakter kita. Itulah orang-orang yang sukses di dalam